sekolah, sebenarnya kata dalam firman Tuhan dibicara masalah rabi. Guru sebenarnya mereka punya beban yang besar, sekalipun hidup mereka tidak lebih baik, tetapi mengajarkan supaya kita menjadi orang-orang yang harus hebat. Sekalipun hidup dia kacau, tapi dia mengajarkan dengan sungguh-sungguh supaya anak didiknya menjadi orang yang pintar, gantikan dia punya posisi jadi guru, menjadi pemimpin masa depan. Mereka sedang orang-orang sebenarnya Tuhan siapkan mereka di sekolah dengan kemampuan yang terbatas, tetapi mempersiapkan kita supaya kita menjadi pemimpin yang hebat di daerah di mana Tuhan tempatkan kita atau di provinsi di mana saja. Jadi hari ini saudara apapun yang ambil jurusan, ingat bahwa kita sedang diarahkan supaya belajar tekun di situ untuk menjadi pemimpin 5-10 tahun ke depan. Hari ini Anda tidak sadar, bahkan saya mahasiswa biasa saja. Tapi percaya tidak percaya sebenarnya kita semua menjadi pemimpin sebenarnya. Yang jadi pemimpin berarti tidak usah di bupati ya. Ada jadi gembala juga jadi pemimpin, ya kan? Belum tentu orang luar sana bisa dengar satu orang, tapi hari ini Bapak Gembala tadi satu orang dia bicara, semua orang jemaat di sekalian don dengar. Bukti bahwa dia jadi pemimpin. Ada yang dari ketua pemuda di sini. Di luar sana orang lain tidak punya pengaruh, tapi Anda jadi ketua pemuda, semua teman-teman pemuda bisa ikut. Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan Anda untuk menjadi pemimpin yang lebih besar lagi. Ini tempat orang belajar di gereja. Dan membentuk kita untuk menjadi manusia berkarakter seperti Kristus. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya di sini saya bicara panjang juga nih. Oke, ini cara pendidikan dasar orang Yahudi. Orang Israel hari ini orang bilang begini. Orang paling terpintar di dunia adalah orang Israel ya. Penemu yang baik, penemu yang terkenal seperti Thomas Alva Edison yang menemukan balon lampu yang sedang kita pakai hari ini. Itu semua dari darah keturunan orang Yahudi. Kenapa mereka bisa jadi orang sukses? Ke depan, ini pesannya jangan lupa ya. Saya diajarkan dan waktu, nanti sebentar. Saya punya teman, dia punya nama Imenu sehari ini jadi pilot. Bayangkan, penerapan materi dia coba buat waktu di kampus. Dia punya istrinya waktu kerja tugas, dia punya anaknya karena waktu kampus baru mereka menikah. Jadi waktu dia anaknya sudah janin, kalau positif dia hamil, dia bilang, waktu pertama dong kasih nama Efraim, terus bicara dengan dia setiap hari. Efraim ingat, anak Tuhan, Efraim ingat bahwa hari ini jadi setiap mari kita baca buku. Jadi mamanya selalu ajak anaknya untuk bicara. Sekalipun dia ini laki-laki atau perempuan, tapi dia terus pengen dia punya perut dan dia bicara. Ini pendidikan pertama, dialog dengan janin atau baby yang dalam diri. Entah itu laki-laki atau perempuan yang malas tahu, dia terus ingat, baby kita baca buku ya, baby kita berdoa. Kita dengar lagu ini. Jadi setiap aktivitas mama sertakan anak dalam kandungannya. Jadi setiap lagu yang dia dengar, dia waktu dia rasa sedih, apapun dia rasa, anak ikut rasa sebenarnya. Dia waktu dia baca buku, anak kecil dalam kandungan, otak emosi dia, otak dia ikut terbentuk. Makanya ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan kedua, doa dan membaca kitab Taurat atau firman Tuhan. Baca suara yang keras supaya anak di dalam harus dengar. Karena itu manusia yang sedang kita kandung ini. Betul tidak? Yeremia bilang begini, sebelum aku membentuk engkau, aku sudah mengenal engkau. Aku sudah menguruskan engkau. Aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum kita ada, Anda belum kawin, ingat, ada orang yang akan lewat melalui mungkin, minta maaf, adik-adik perempuan punya kandungan dari ini, Tuhan sudah sediakan beberapa generasi ke depan. Ada orang, pemimpin yang lahir, ada orang, guru yang hebat akan lahir, ada orang pemain bola yang hebat akan lahir. Karena Tuhan sudah menyentuhkan hal itu. Jadi ini ingat, waktu kita berdoa, Anda ingat, waktu ada yang sudah punya keluarga, jangan pernah lupa, pendidikan ini sangat bermanfaat. Kami coba praktekkan beberapa teman-teman, di waktu kami karena di kampus biasanya ada komunitas atau ini, grup, kelompok tubuh bersama. Jadi kami diskusikan hal itu. Akhirnya beberapa teman-teman mereka punya membuktikan hal itu. Anaknya waktu saya teman tadi, dia punya anak Efraim. Waktu mamanya ajak bicara, bayangkan baru 3 tahun sebelum masuk TK, dia baca SMS dari teman bapak. Kami SMS ke bapaknya, dia baca sendiri. Bapak, dia SMS begini. Tanpa diajar, dia bisa baca sendiri. Karena dia sudah diajar dalam kandungan. Ini pendidikan sebenarnya sangat ini sekali. Jadi jangan coba-coba kalau laki-laki ingat. Jangan coba-coba kalau ingat anak istrimu hamil, jangan coba-coba kau selingkuh. Ingat, kau buat di Jakarta, anak ikut belajar, tunggu besar, dia akan praktek, kau akan sakit hati, kau akan pusing.
Lanjut mendengar musik klasik atau bermain piano. Kalau Anda tahu main piano, puji Tuhan, luar biasa. Anda bisa mengajar kau punya anak dalam kandungan. Kalau tidak, bisa main gitar, bisa menyanyikan atau dengar musik. Karena waktu setiap kali dengar musik, anak kecil punya otak di dalam akan ikut terbentuk. Menjadi anak yang cerdas, anak yang takut Tuhan luar biasa. Dengar lagu apa, itu akan mempengaruhi dia punya otak. Nanti kita akan belajar yang lanjut. Terus yang ketiga, kerja soal matematika, membaca buku bersama suami. Ingat, tidak hanya ibu saja lakukan. Pendidikan dengan mama dan bapak harus sama-sama. Karena kontak batin kita, setiap tindakan kita, Anda mengosip, ingat, anakmu yang akan pengosip yang hebat di waktu dia lahir. Anda kalau hari ini sementara istrimu masih mengandung, kalau hari ini kau minum, ingat, anak sedang belajar, dia lahir SMA sudah gabung minum. Jadi jangan heran kalau kau jangan kau akan sakit tadi, kau marah pukul pun tidak, karena sudah kau sendiri ajar nanti waktu kecil. Ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi pendidikan sebenarnya sudah dimulai sejak dari usia dini ya, tapi orang Yahudi mereka lakukan dari dalam kandungan. Dengarkan musik, main musik, baca buku untuk anak kecil supaya dia anak akan lebih cerdas. Karena saya lihat seperti yang tadi, saya punya teman-teman yang dari luar punya membuktikan anak-anaknya hari ini sangat terlalu cerdas. Pengajar dalam kandungan, ingat, penderitaan cuma 9 bulan ibu, sebagai ibu rumah tangga. Dan bapak, penderitaan jaga emosi semua cuma 9 bulan. Akan melahirkan seorang anak yang sangat cerdas. Itu pendidikan yang tadi ya. Sebenarnya yang pertama kita lihat usia dini, tapi sebenarnya dari sini. Dari dalam kandungan mama. Jadi ke depan kalau jadi bapak yang hebat, saya sangat percaya ke depan pasti akan punya keluarga semua. Kita coba praktekkan hal ini. Saya anjurkan 100% nanti teman-teman searching di Google. Bagaimana gaya belajar orang Yahudi. Dia akan sharing tentang hal ini. Maka menjadi anak-anak yang hebat dan punya karakter yang luar biasa. Apalagi pengenalan Tuhan dalamnya. Pernah lihat? Ada yang pernah punya pengalaman kah? Pernah lihat keluarga yang punya anak, kakak perempuan punya anak, menangis dan tidak kenal waktu. Dari pagi sampai ketemu pagi. Kadang malam, sepanjang malam tidak bisa tidur, menangis. Pernah dengar? Pernah lihat? Tidak pernah. Pernah lihat? Kenapa? Coba. Kenapa anak kecil itu selalu menangis? Waktu mama kasih minum susu, suruh diam, bawa keluar di luar pun tidak bisa berhenti. Orang tua dulu itu biasanya dong naik om, katanya om datang baru dengan dia punya apa? Noken untuk bikin gosok itu. Tarik apa? Tenggen di atas itu dulu. Tapi sekarang orang berusaha untuk kasih dengar lagu pun tidak mau tidur. Biasanya alasannya kenapa? Pernah dengar kah bapaknya selingkuh? Bapaknya mengaku baru anaknya berhenti menangis. Pernah lihat? Pernah dengar kan tidak? Harus panggil dia punya bapaknya di mana? Datang berdoa baru anaknya berhenti menangis. Pernah dengar? Ini tidak pernah dengar. Pernah lihat anak kecil menangis kan tidak ini? Karena apa yang bapaknya lakukan, anaknya menangis hanya karena satu beban. Dia ditanamkan wariskan satu kejahatan di pundak anak kecil yang baru lahir. Makanya anaknya menangis. Bukan karena menangis apa-apa. Tapi dia lihat apa yang bapak lakukan, ajar dia. Dan sekalipun secara kasat mata tidak lihat, tapi batin secara dia sudah diajar. Makanya dia menangis, anak kecil menangis karena beban akan pikul masa depan dia. Pendidikan hari ini di kampus tidak akan menyelesaikan hal itu. Dan berpikir bahwa dia akan menghadapi. Karena kehidupan sepanjang hidup dia akan bisa mabuk. Sepanjang hidup dia akan pikul masalah dalam rumah. Kan dia tahu bahwa dia akan secara psikologi akan terganggu. Secara ini dia akan terancam. Terancam karena apa? Pendidikan dia ajar, dia akan aplikasi itu. Jalan itu yang dia akan ikut. Makanya beban itu dia menangis. Secara tidak sadar, waktu dia kecil, orang tua anak kecil yang tidak tahu apa-apa diajar oleh orang tua dengan cara yang salah. Makanya apa? Anak kecil yang menangis. Dia mau supaya bapaknya harus mengaku. Ada benih yang salah dia diajar oleh bapaknya. Makanya apa yang terjadi hari ini saudara? Banyak generasi hari ini meninggal. Di dalam 5 tahun terakhir, orang yang paling banyak meninggal hari ini adalah anak muda. Kenapa?
Saya kemarin tanya kakak anak laki-laki yang dapat tabrak itu bawa naik ke Wamena, bilang begini. Pas bapaknya duduk, dia pernah Westmin. Saya bilang, kakak pernah minum kah? Iya pernah. Pernah isap ganja dong? Iya pernah. Ku ajar dia, hasilnya kau panen hari ini, sekarang saya bawa jenazah ke kau hari ini. Karena aku buat hari ini akhirnya yang panen adalah anaknya yang panen. Pendidikan yang salah sudah dijadikan orang tua. Jangan sampai kita di sana, mari bawa diri kepada Tuhan. Dan pendidikan yang salah itu bisa membersihkan adalah melalui pengajaran firman Tuhan atau dengan kedekatan diri kita kepada Tuhan. Oh maaf, kita lanjut ya. Pengajaran, pengenalan pendidikan yang sebenarnya pertama adalah pengajaran berbasis dengan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3, 16, satu orang coba baca dulu. Sepujang masih ya? Oh iya. Kalau waktu habis bilang saya, nanti saya bicara banyak kali, terlalu banyak bicara. Seperti apa? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian segala tulisan yang dialamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Amin. Firman Tuhan memang benar, dihilangkan tulisan Allah untuk mendidik ya tadi. Mengarahkan orang ke jalan yang benar. Karena dari sejak dalam kandungan, orang tua kita sudah menanamkan sesuatu yang salah di dalam batin kita, dalam pikiran kita. Makanya jangan sampai itu terus terbawa harus ke kita, makanya kembali datang kepada Tuhan, firman Tuhan tadi. Firman Tuhan yang itu lebih bermanfaat untuk merubah hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah gaya hidup kita yang salah, mengarahkan kita kepada jalan yang benar, pengenalan Tuhan lebih dalam supaya hidup kita dibebaskan dari tawanan tadi, pengajaran yang salah tadi, satu budaya yang salah tadi, supaya kita dibenarkan, kita dimerdekakan, bahkan kita dikuatkan melalui pengajaran firman Tuhan. Bawa diri terus kepada Tuhan, libatkan diri dalam, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terus yang satu orang baca di ini, Mazmur 114 ayat 18. Cepat-cepat deh. Oke, silakan. Suara keras ya. Amin. Coba lanjut, ulang lagi. Tuhan apa? Amin. Jangan sampai dengan pengajaran yang salah tadi tidak mengarahkan kita kepada maut, supaya menetapkan diri kita. Tuhan mengajarkan kita dengan sangat keras. Jangan kecewa, jangan kaget, atau jangan marah dengan kalau Bapak Gembala marah di atas mimbar. Dia bilang, kamu anak muda begini, jangan ikut acara merakor, jangan acara ini. Jangan pernah kecewa, karena ingat, kalau kau melawan, kau pergi, kau akan lewat. Karena di sana yang kadang mengajarkan adalah mabuk, mengajarkan adalah ganja, mengajarkan adalah acara goyang yang sebenarnya tidak masuk akal. Sepanjang malam banyak generasi bilang, anak muda hari ini minta maaf tidak di sini, yang di luar sana. Sepanjang malam, dari malam tuh mereka goyang sampai pagi tanpa dibayar, hanya goyang sampai pagi. Capek pulang, akhirnya mengantuk. Ada yang tiba di got, ada yang tiba di rumah sakit, ada sampai tiba di neraka. Karena apa? Orang mabuk firman Tuhan bilang tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Mabuk baru mati, kemana sekarang? Perpisahan kita hari ini kalau dengan orang yang mabuk meninggal selamanya, kami tidak akan ketemu lagi. Karena mereka sudah memilih ada di alamat yang di neraka. Firman Tuhan bilang, siapa yang bilang? Orang yang pemabuk masuk neraka. Ada satu berita bilang begini, kalau kau terlalu bikin masalah banyak di dunia ini, karena Tuhan ganas, dekat tendang kau kuat, kau tidak akan lompat lebih neraka pun tidak akan, juga kau tetap akan turun ke neraka. Istilah tidak ada tempat setengah, tempat singgah tidak ada. Ingat, alaman tetap ada di neraka. Jadi jangan sampai dunia kita menderita di kekekalan kita menderita tidak baik. Mari kita terus datang kepada Tuhan supaya kita menikmati bagaimana janji Tuhan yang Tuhan janjikan tentang berkat-berkat secara jasmani, rohani, masa depan sebenarnya Tuhan sudah siapkan yang harus kita nikmati, direbut oleh setan, direbut oleh iblis supaya sampai terakhir rebut nyawa kita sampai masuk ke jurang maut. Oke.
Persekutuan pribadi. Waktu pribadi Anda berdoa dengan Tuhan, itu sangat terpenting dari semua yang Anda punya. Semua yang Anda punya paling terpenting adalah waktu Anda bicara dengan sama Tuhan. Pagi bangun berdoa, Tuhan saya mau ke sekolah. Tuhan hari ini saya mau jalan, Tuhan tolong. Ingat, hanya Tuhan panggil nama Tuhan, Tuhan tolong saya perjalanan hari ini ke Wamena atau naik pesawat, Tuhan masih bertanggung jawab dengan kata yang kau sebutkan dari pagi itu, kau tidak akan kena kecelakaan sampai tiba di Wamena. Sekalipun ada orang lain punya rencana jahat, tidak akan pernah ada kena karena pagi Anda sudah berdoa. Katamu pagi hari ini Tuhan dengar. Dan itu Allah akan bertanggung jawab selama kau punya hidup hari ini.